warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para muhibbin muhibbat, pecinta channel Nurul Fuadah Official, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat Allah kita bisa bertemu. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keberkahan Allah. Kita semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikaruniakan keturunan yang salih salihah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji atau membahas tema tentang hukum penyembelihan kurban di area atau di wilayah masjid. Ya. Bolehkah menyembelih hewan kurban di wilayah masjid? Ya. Atau bolehkah penyembelihan kurban menggunakan fasilitas milik masjid atau masih di wilayah masjid? Ada banyak pendapat, berbagai macam ragam pendapat para ulama, para guru yang memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait tentang menggunakan fasilitas masjid atau wilayah masjid yang itu digunakan untuk penyembelihan kurban. Ya, kita tahu karena banyak di masyarakat kita banyak yang menggunakan sebuah tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Biasanya penyembelihan kurban itu tidak jauh dari masjid, ya sangat jarang sekali. Kemudian ada tempat yang khusus untuk menyembelih kurban yang itu dipisah dari areal atau wilayah masjid. Ya, nah ini bagaimana hukumnya sebenarnya? Ya, bagaimana pandangan fikih? Ya, walaupun berbagai macam pendapat para ulama berbeda-beda, tapi intinya bahwasanya penyembelihan kurban di wilayah atau area masjid ini ada banyak ragam pendapat. Yang pertama, ya ada kalangan yang mengatakan itu mutlak dilarang, ya baik itu terlebih haram adalah di dalam masjid dan juga dilarang di wilayah masjid. Ya mutlak. Alasannya dilarang ini karena masjid ini jika status wakaf masjid ini maka hanya dikhususkan untuk hal-hal yang ada kaitannya tentang fungsi masjid. Misalnya untuk sholat berjamaah, ya, atau aktivitas yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan sholat. Ya, nah ini kelompok yang mengatakan, para ulama yang mengatakan dilarang penyembelihan hewan kurban di areal masjid atau masih di wilayah pekarangan, lapangan, atau di wilayah sekitar masjid. Ya. Kemudian ada pula para guru yang memiliki pandangan yang berbeda, yang membolehkan penyembelihan hewan kurban itu di area masjid, ya di pelataran atau di samping. Ya, yang diharamkan atau dilarang adalah ketika itu memang di dalam masjid, itu jelas diharamkan karena itu jelas mengotori kesucian dari masjid. Ya, nah sedangkan ada yang memperbolehkan itu masih wilayah
di sekitar masjid atau wilayah area masjid. Ya, sebenarnya antara yang membolehkan yang tidak memperbolehkan memiliki pandangan yang sama. Intinya adalah terlarangnya melakukan penyembelihan kurban di wilayah masjid. Terlarangnya adalah dikhawatirkan nanti akan mengotori wilayah masjid. Ya, tidak terjaganya kesucian atau kebersihan masjid. Ya, itu penyebabnya kenapa dilarang di wilayah masjid. Lantas bagaimana kalau seandainya wilayah di sekitar masjid ini bisa terjaga kebersihannya, karena setelah nanti panitia selesai akan dibersihkan kembali. Ya, dan mungkin bau kotoran sebagainya itu tidak akan mengganggu kesucian masjid, ya, sehingga bersih, steril, dan bau yang tidak sedap itu tidak ada lagi, ya, bau dari kotorannya. Itulah kemudian kelompok yang memperbolehkan masih di sekitar masjid, ya, sehingga kekhawatiran kemudian nanti akan mengotori wilayah atau area masjid, mengganggu jamaah yang ingin sholat misalnya dari kotorannya, maka itu tidak perlu dikhawatirkan lagi jika memang itu sudah bisa terjaga kebersihannya. Ya. Nah, kemudian berkaitan tentang yang tadi tentang larangan menyembelih hewan kurban di wilayah masjid, selain karena khawatir terjaga tidak sucinya tempat tersebut atau terkena najis dan sebagainya, ya, jika dibagi di wilayah seputar masjid ini, ya. Kemudian terkait tentang status tanah wakaf, ya, status tanah wakaf masjid itu, ya. Nah, kelompok yang memperbolehkan bahwasanya menyembelih binatang kurban di wilayah masjid ini berpendapat bahwasanya walaupun itu tanah wakaf yang memang ditujukan untuk kegiatan sholat, fungsi utamanya sholat, namun sebenarnya kalau masih di wilayah sekitar masjid, bukan di dalam masjid, maka dihukumi boleh. Karena walaupun status tanah untuk wakaf, tapi kalau wilayah atau pekarangan masjid ini bisa digunakan untuk fasilitas umum atau sarana-sarana kemaslahatan umat, kemaslahatan umum, walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan ibadah sholat, ya. Atau itu sesuatu yang itu sudah menjadi sebuah tradisi atau uruf atau budaya masyarakat secara turun-temurun. Walaupun kegiatan kurban ini tidak ada aktivitasnya, tidak ada kaitannya dengan sholat misalnya, tapi itu sudah berjalan turun-temurun dan itu tidak mengganggu bagaimana kegiatan beribadah sholat, maka itu diperbolehkan, ya. Artinya walaupun itu masih area masjid, walaupun itu tanah wakaf, tapi kalau itu di wilayah area masjid, di luar dari masjid, maka itu tetap bisa digunakan atau difungsikan menjadi sarana atau kegiatan publik, kegiatan umum, ya. Dan kita tahu memang Rasulullah prakteknya menyembelih hewan kurban itu bukan di masjid, bukan di Masjid Nabawi, tapi memang tempat yang jauh atau terpisah, ya. Namun budaya masyarakat yang sudah turun temurun ini, walaupun itu tidak tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah yang terpisah dari masjid, tapi ini budaya yang memang itu bukan sesuatu yang menjadi kewajiban. Artinya tradisi masyarakat yang memang itu bukan bernilai sunnah, artinya itu bukan sunnah Rasulullah, memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah menyembelih hewan kurban di masjid, namun itu juga bukanlah sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang terlarang, walaupun itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, karena itu ada kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat yang itu memang tidak mengganggu secara umum kegiatan aktivitas yang ada di masjid, ya. Nah, ada banyak hal sebenarnya, ada banyak aktivitas-aktivitas yang lain walaupun itu di tanah wakaf misalnya, ternyata dia tidak mutlak kemudian itu harus semata-mata kegiatan
sholat. Seperti misalnya kegiatan pengajian, misalnya banyak sekali di berbagai macam tempat pengajian itu juga di wilayah masjid yang itu memang menggunakan tanah wakaf masjid. Walaupun itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas sholat, namun itu juga hukumnya boleh karena itu ada kaitannya dengan kemaslahatan umum, ya. Kemudian tentang pembagian zakat fitrah misalnya, itu juga di area sekitar masjid, di serambi atau pelataran masjid, ya. Nah, ini maka hukumnya diperbolehkan, ya. Termasuk misalnya menggunakan sarana atau alat-alat yang ada di masjid, misalnya untuk menggunakan airnya, kemudian menggunakan selangnya misalnya. Maka kita tahu bahwasanya setiap kegiatan penyembelihan kurban itu ada panitianya, kemudian juga ada dana operasional itu yang diberikan dari mudhohi, artinya orang yang berkurban. Nah, dana operasional itulah nanti bisa digunakan untuk membayar atau sebagai upah bagi panitia kurban, karena mereka statusnya sebagai wakil dari mudhohi, orang yang berkurban. Kemudian bisa minta izin kepada pihak masjid, pengurus masjidnya, ketika diadakan penyembelihan itu di wilayah masjid, atau menggunakan sarana itu yang fasilitasnya milik masjid, misalnya dalam hal mencuci, misalnya menggunakan air di sana, ember dan sebagainya. Itu memang harus sepengetahuan pengurus masjid, ya. Itu bahkan kita tahu kebanyakan di masyarakat kita, biasanya pengurus masjid itulah juga termasuk pengurus panitia kurban, panitia zakat dan sebagainya. Jadi borongan, ya, risiko menjadi orang yang cinta dengan masjid, rela untuk hidupnya untuk ngopeni masjid, sehingga banyak aktivitas-aktivitas yang berbeda-beda itu dikembalikan kepada pengurus masjid. Nah, berarti ini ada keterkaitan erat, walaupun itu tidak ada hubungannya antara ibadah sholat dengan ibadah kurban. Tapi faktanya itu panitia kurban itu juga pengurus masjid, ya, melibatkan pengurus masjid. Maka disinilah perlunya para mudhohi, orang yang berkurban, untuk memberikan dana operasional, membantu bagaimana nanti kegiatan proses penyembelihan kurban, ya, sehingga uang yang digunakan bukan mengambil dari milik infak atau dana dari kas masjid. Itu harus dibedakan, maka tidak diperkenankan kalau menggunakan dana masjid. Nah, dana operasional milik dari mudhohi yang diserahkan kepada panitia itu nanti bisa digunakan untuk sebagai upah panitia masjid, panitia kurban. Kemudian juga bisa menggunakan untuk operasional kebutuhan-kebutuhan seperti alat-alat yang digunakan, atau dana operasional ketika proses penyembelihan, ya, kurban misalnya, atau untuk membeli makanan misalnya, minuman dan sebagainya. Ya, itu termasuk nanti bisa digunakan untuk mengganti atau sebagai dana uang untuk jika terjadi kerusakan atau fasilitas-fasilitas yang digunakan ketika proses penyembelihan kurban di masjid. Jadi dana operasional itu bisa digunakan untuk mengganti misalnya, atau alat-alat yang ada di masjid yang itu tiba-tiba terjadi kerusakan saat digunakan oleh panitia kurban. Jadi ada rasa tanggung jawab dari panitia kurban sehingga tidak merusak fasilitas yang ada di masjid. Jadi di sini perlunya kerjasama antara pengurus masjid, takmir masjid dengan panitia kurban, ya, karena panitia kurban ini statusnya adalah menempati atau numpang misalnya, maka ini harus minta izin sepengetahuan dari pengurus masjid, ya, termasuk itu tadi jika terjadi hal-hal yang misalnya merugikan pihak masjid, maka panitia yang dananya diambil dari mudhohi, dari orang yang berkurban, itu bisa digunakan untuk mengganti fasilitas yang yang terjadi kerusakan itu tadi, sehingga segala pihak, ya, semua pihak itu saling berkaitan dan tidak saling merugikan.
Yaitu karena memang sulit juga di masyarakat kita misalnya akan dipisah tempat penyembelihan kurban itu jauh dari masjid. Itu sesuatu yang sangat sulit sekali ya. Ya, walaupun itu memang tidak ada kaitan erat secara langsung dengan aktivitas sholat, secara langsung dengan status tanah wakaf yang memang tujuan utamanya untuk sholat, untuk aktivitas kegiatan di masjid. Namun karena itu memberikan kemaslahatan yang banyak kepada masyarakat, maka tidak masalah tidak bedakan atau tidak bisa dipisahkan antara areal penyembelihan kurban di wilayah seputar masjid. Yang penting tempatnya terjaga, steril, dan panitia bertanggung jawab sepenuhnya tempatnya bisa bersih, tidak bau yang tidak sedap mengganggu jamaah, dan termasuk segala fasilitas yang dipinjam oleh panitia kurban itu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga terjadi apapun kerusakan itu adalah tanggung jawab dari panitia kurban ya. Nah, itu sehingga tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan, saling terkait, saling membantu, sehingga benar-benar proses dari penyembelihan kurban memiliki tujuan yang benar, tujuan yang lurus, tujuannya sesuai dengan kemaslahatan umum, yaitu sebagai membantu masyarakat sehingga daging kurban bisa tersebar merata kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan ya. Kita prioritaskan yaitu kepada masyarakat yang kurang mampu ya. Itu tentang bagaimana status hukumnya menggunakan fasilitas atau wilayah pekarangan masjid digunakan untuk kurban ya. Maka tidak perlu lagi kemudian harus dipisah, harus jauh dari area masjid, karena kita tahu masjid itu walaupun memang tujuan pokoknya untuk sujud, untuk sholat, untuk aktivitas 5 waktu berjamaah, tapi kita tidak bisa melepaskan salah satu fungsi masjid juga sebagai sarana sosial, aktivitas sosial. Kalau segala kegiatan kita jauh dari masjid, itu juga nanti akan terganggu ya, akan sulit ya, jadi aktivitas sosialnya akan terganggu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Adalah sama-sama kita untuk saling menghormati berbagai macam pendapat yang ada ya, tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekurangan ya. Jika ada pendapat yang lain, silahkan sahabat-sahabat semuanya bisa memberikan komentar, memberikan saran, nasihat yang produktif yang bisa membangun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.